Shalom Alahim. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun hanya melalui live streaming, tetapi tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap semangat, kita memuliakan nama Tuhan. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita angkat satu pujian, yaitu ajar kami Bapa untuk menghitung hari-hari. Haleluya Yesus. Pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau berikan buat kami. Di mana Kau memberikan kesempatan yang indah buat kami Bapa. Di pagi hari ini boleh kami bersama-sama Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Dan terutama boleh kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau yang ajaib Tuhan bagi kami. Engkau yang kami layak tinggikan dan kami sembah Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau kuasai ruangan hati kami, pikiran kami saat ini Tuhan. Biarlah Kau satukan hati pikiran kami semuanya dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Sehingga boleh kami benar-benar memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati, jiwa, tubuh, roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ibadah dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini di gereja maupun yang di rumah. Kita tetap semangat ya saudara, kita tetap sehat, kita mau tetap jaga kesehatan kita. Karena juga kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, membentengi kita. Tapi kalau kita enggak berusaha sendiri, kita tetap salah. Tapi kita mau tetap berserah pada Tuhan, kita mau lakukan kewajiban kita yaitu tetap mengikuti peraturan pemerintah saudara ya. Puji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Terima kasih. Mari. Besarkan
jiwa kita, dosa kita sudah ditebus Tuhan. Kita mau tetap berterima kasih dengan cara kita, yaitu tetap memuji Tuhan dalam segala perkara dan menyembah Dia dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Karena Dia adalah sobat yang sangat setia buat kita semua. Haleluya. Kita sangat bersyukur saudara, karena kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita, dan Dia selalu menghibur kita di saat kita saat ini, di mana saat sekarang ini yang kita rasakan di mana-mana di seluruh dunia, di mana saat ini masih belum ada vaksin untuk pandemi saat ini saudara, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menghibur kita, karena Dialah kekuatan kita. Dan Dia kasih yang sejati buat kita. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Biarlah nanti melalui firman-Nya menguatkan kita saudara. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau.
jadikan Tuhan menjadi pengakuan dari dalam hati kami. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, seruan pujian yang kami naikkan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Di masa-masa yang sulit, Engkau selalu ada. Walaupun mungkin masa yang sukacita dalam hidup kami, Engkau ada. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni kami semua yang ada Tuhan. Kami kadang menyakiti hati-Mu, kami kadang melukai hati-Mu melalui ketidaksetiaan kami. Tetapi biarlah pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau belajar untuk terus setia mengiring akan Tuhan, karena kami sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang menyempurnakan setiap pujian yang kami naikkan. Biarlah pujian menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menghibur setiap kesusahan kami, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami yang memuji dengan penuh dengan kesungguhan hati kami. Dan kami juga menyerahkan pujian kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya sucikan dan kudusan hati dan pemikiran kami. Tuhan, biar kami boleh memiliki konsentrasi yang baik untuk beberapa waktu ke depan, sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, boleh kami renungkan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, bahkan mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan yang dimiliki hamba-Mu, tetapi Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan kerinduan Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita semua bersyukur punya Yesus sebagai Tuhan kita. Saya mesti speednya agak cepat karena hanya 1 jam. Tadi 8:30 sudah harus selesai. Tadi kan 7:30 mulai. Maka kalau boleh tolong besok minggu lagi diberi kelonggaran saya dengan pujian agak dikurangi, doa juga gak terlalu panjang. Puji Tuhan. Saya tadi ditanya pakai PowerPoint, maksud saya tadi begitu, tapi tidak bisa karena 1 jam saja. Tadi rupanya kita mengacu kepada gereja di Surabaya, gereja 1 jam saja. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan baca bersama di dalam kitab Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus bekerja begitu rupa sehingga para penentang-penentangnya itu semuanya dijadikan percaya. Dan gelombang pertobatan ini luar biasa. Sebab itu kita melihat Saulus yang tadinya itu sangat menyenangi keberadaan dari dijatuhkannya hukuman kepada Stefanus, bahwa Stefanus wajib mati dibunuh. Dan kemudian dia pergi ke Damsyik dengan membawa berbagai surat izin, segebok dokumen yang dari para tua-tua
Yahudi dan juga tokoh-tokoh Yahudi yang ada. Kemudian pergi dia ke Damsyik. Namun kemudian kita melihat di Damsyik kemudian ada satu fenomena yang sangat indah, tetapi menggentarkan banyak orang, yaitu bahwa Saulus kemudian dia disinari dengan cahaya yang dari langit, kemudian dengan suara yang menyertai, dia katakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Saudara, hal ini membuat Saulus ini kemudian terhenyak di dalam sebuah ketakutan. Dia merasakan sesuatu yang menghalangi akan keberadaan perjalanannya yang untuk melibas semua orang Kristen. Bayangkan saja, kalau hal itu sungguh terjadi, saudara, maka dari Damsyik, kemudian Yerusalem dan semuanya banyak orang Kristen yang mati. Bisa saja mungkin pada waktu itu melebihi dari pada waktu zaman Nazi Jerman. Orang Yahudi yang dibunuh, dibantai, masukkan ke kamar-kamar gas dan kemudian dia dihanguskan 6 juta orang. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Karena itu kita melihat kembali itu sempat dicegah, peristiwanya Saulus ini sempat dicegah oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia pun jatuh dalam satu pertanyaan yang menunjukkan ketidakberdayaannya. Ya. Sehingga dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan ini merupakan satu titik baliknya Saulus untuk bertobat. Dan setelah bertobat, luar biasa saudara ya. Karena pertobatan Saulus ini akan menjadi penggerak dan penuh dengan dinamika karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi bukan karena kepandaiannya, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Menganggap sampah, semua dibuang. Saulus ini adalah orang yang cerdas, dia seorang orator, ahli pidato. Dan kita melihat Saulus ini adalah orang yang pemberang, tapi ekstremitasnya begitu kuat. Dia mencoba untuk membela keberadaan keagamaannya di bawah Taurat. Dan gurunya Gamaliel memberikan dia spirit. Artinya bukan Gamaliel yang lalu memberikan spirit dengan kata-kata, tetapi dia punya ketokohan yang luar biasa Gamaliel ini, sehingga itu menjadikan dia betul-betul penuh dengan dinamika, semangat, tetapi juga semangat yang buas untuk membunuh. Saudara sekalian, rupanya pada waktu dia melihat Stefanus dibunuh dan dia menjaga pakaian dari Stefanus itu, ini menjadikan sebuah benih kebencian yang kemudian mulai merebak, menguasai seluruh konsep berpikirnya, dan juga merubahkan sisi dalam pembelaannya untuk agamanya adalah dengan mensahkan membunuh umat lainnya. Dan itu kita melihat, karena itu tatkala dia dirubahkan Tuhan, dia sempat buta 3 hari, dan kemudian dicelekkan lagi, maka ia melihat segala sesuatu dibuangkan. Tentu apa yang dilakukan oleh Saulus ini mendapatkan dukungan dari masyarakat yang pernah mengalami ganjalan begitu rupa namun tidak kesampaian. Mulai dari pimpinan mahkamah agama, mulai dari pimpinan orang-orang Yahudi, mulai dari pimpinan kelompok orang Saduki, dan lain sebagainya yang mereka bergerombol menjadi satu untuk jadi kekuatan. Namun tatkala Roh Kudus bekerja untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi, kekuatan kepada orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu, mereka semuanya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Penjara tidak bisa menahan Petrus. Petrus dilepaskan oleh malaikat Tuhan, justru semakin diyakinkan
dengan peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Saudara sekalian, karena itulah kemudian pertobatan Saulus ini mencapai kesadaran puncaknya, semua ditinggalkan. Kepandaian, kedudukannya, dan kemudian juga kebanggaannya dihilangkan semuanya. Maka itu firman Tuhan pada pagi ini temanya adalah menyatu dengan Yesus. Hidup menyatu dengan Yesus itu ada berapa tahapan-tahapan. Dan sejak Saulus menyatakan demikian di dalam kitab Filipi pasal yang ke-3 ayat 8 ini, semua dianggap rugi, semua dianggap sampah. Tatkala diperbandingkan dengan Tuhan, kita perlu membuat perbandingan hidup kita dan seluruh kehidupan kita yang telah mencapai puncak dari kejayaan kita, puncak prestasi kita, coba kita bandingkan dengan kemuliaan Kristus itu. Kita semua pasti akan turut bersama-sama dengan kesadaran Paulus dan menyetujuinya. Semua kelihatan seperti sampah, tidak ada artinya. Artinya adalah yang terutama, prioritas itu adalah Yesus. Saudara sekalian, ini yang dikehendaki Tuhan, ini yang dituju oleh firman Tuhan, ini yang diminta oleh firman Tuhan, supaya Tuhan itu menyatu di dalam dirinya. Maka itu di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 tadi menyatakan dengan cukup jelas. Coba kita akan kembali, Galatia pasal 2:20. Namun aku hidup, betul, ya, menyerahkan diri tersalib bagi Yesus, namun aku hidup untuk mempertegas bahwa dia tidak mati. Artinya tersalib bagi Kristus itu punya pengertian yang lain, bukan pengertian secara harfiah. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dulu hidupnya dipakai untuk sendiri, untuk namanya, untuk reputasinya. Tapi sekarang adalah Yesus, semua untuk Yesus. Sehingga kesaksiannya dia menyatu dengan Tuhan. Dia katakan dengan cukup jelas, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, maksudnya dalam tubuh ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yesus maksudnya, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita lihat kutubnya berbalik. Tadi dia menyerang Yesus dan mencoba untuk membunuh Yesus. Tetapi sekarang betul-betul membela, mengangkat, menjelaskan misi dari Kristus. Saudara perhatikan, apakah masyarakat tidak bertambah yang membenci kepada Saulus ini? Bertambah, saudara. Dan kita melihat hidup di dalam daging bukan hidupku lagi. Apa maksudnya? Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Filipi pasal 2 ayat 13 dan seterusnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keretlaannya. Stop dulu ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keretlaannya. Kita semua dulu punya idealisme masing-masing, punya cita-cita tujuan yang dianggap itu adalah kebenaran dan sempurna. Dan itu kita kejar, kita pertahankan, bahkan kita mungkin memodifikasinya dengan berbagai cara. Namun kemudian kita melihat ada satu yang kelihatannya, coba bengong ini ya. Ada satu yang kelihatannya perlu untuk diketahui, yaitu bahwa ia berbalik, arusnya itu tidak tanggung-tanggung lagi, yaitu memberi tempat kepada Yesus selapang-lapangnya. Idenya, akalnya, kecerdasannya, tujuan hidupnya, semua diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang bekerja di dalam Paulus ini. Itu yang dikatakan hidup yang aku hidupi sekarang ini
bukan hidupku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Inilah yang disebut sebagai kemanunggalan, penyatuan kehidupan Kristus di dalam diri kita. Saudara, kalau kita melihat ini, perlu kita bersama untuk memikirkan tentang diri kita sendiri. Di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keridhaannya. Ini bukan sebuah perampasan, tetapi pengkualitasan. Di dalam Yesus yang merencanakan, dalam Tuhan yang merencanakan, maka konsep berpikir kita itu dikualitaskan. Pendapat-pendapat kita dikualitaskan. Keputusan-keputusan kita dikualitaskan. Kreativitas kita dikualitaskan. Semua apa yang ada pada kita semua dikualitaskan karena Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi ini bukan perampasan hak. Kita masih memiliki satu kebebasan dalam kehendak. Tetapi kita harus tahu bahwa kita dipimpin Tuhan di dalamnya. Kita kembali ke dalam ayat ini yang begitu jelas mengatakannya. Oleh karena itu dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, di situ kita melihat dengan cukup jelas apa yang tertulis di dalamnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini adalah bentuk sebuah klimaks dari kesadaran. Maka itu kita perlu untuk mengikuti apa yang menjadi pertobatan dari Rasul Paulus ini. Dari Saulus menjadi Paulus. Saudara, kita melihat pertobatan ini menuntun, mengarah, kemudian mencerdaskan, mengkualitaskan konsep berpikir, sehingga dia menemukan apa sebenarnya iman itu. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 dituliskan dengan cukup jelas bahwa iman itu anugerah. Apapun kepandaian yang telah dicapai oleh Paulus waktu masih jadi Saulus, dia begitu getol, ahli Taurat. Dia sangat pandai. Tetapi ternyata capaiannya itu mendarat kepada perbuatan daging, ekstremitasnya. Karena itu malah kita jangan beragama yang sekedar saja beragama, tetapi kita harus betul-betul tahu akan anugerah iman. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 10, Roma 10 ayat yang ke-17. Kita melihat dengan, saya speednya cepat saudara ya, supaya kita tahu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jalurnya adalah firman yang membentuk, anugerah diberikan, dan kemudian anugerah itu pun juga anugerah beriman, anugerah menderita untuk Dia. Ini yang seringkali tidak ditekankan pada kesadaran kita. Kita perlu menyadari anugerah iman itu kita sambut dengan sukacita. Karena di situ kita melihat sesuatu yang baru, yang dulu tidak sempat dibuka, tapi kemudian jadi baru. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tersingkap. Firman Tuhan perlu disingkapkan dengan jelas. Kita mengambil apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat dalam firman Tuhan itu. Bukan kita memasukkan terjemahan kita kepada ayat-ayat itu. Ini pemerkosaan namanya. Tetapi adalah kita menggali kekayaan dari ajaran Tuhan dalam ayat-ayat di Alkitab itu apa. Itu yang harus kita turuti, saudara. Karena itu membuat kita tersingkap, terbuka. Pikiran kita menjadi begitu jelas, bening, mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sehingga dapat sejalan dengan Tuhan. Sebagaimana 119 ayat yang ke-105. Itu dengan cukup jelas memberikan ketegasan kepada kita. 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga seluruh perjalanan hidup ini kemudian kita melihat tidak lagi berada dalam bayang-bayang dan tidak lagi kita terjebak di dalam tebakan-tebakan hidup.
tetapi adalah sebuah kepastian dalam hidup. Karena itulah maka ketegasannya kita akan bisa melihat bahwa firman Tuhan itu akan menuntun begitu rupa sebagai pelita pada kaki dan terang bagi jalan. Semua terbuka, termasuk kita membaca keberadaan waktu atau saat ini yang berkenaan dengan COVID-19 ini, itu terbaca terang kalau kita pakai kacamata firman Tuhan. Kita mengenali dan kita bisa menampak di mana. Nantinya juga dalam new normal ini kita akan bisa tahu di mana kita harus melangkah dan melakukannya supaya kita tidak ada keterkejutan psikologis. Saudara sekalian, perlu kita mengetahui hal ini. Jadi hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, Kristus yang kemudian memberikan tuntunan, mengisikan apa yang menjadi bagian dari rencana-rencana kita, itu berasal dari Kristus. Jadi kita mesti harus bersandar kepada Tuhan. Doa kita mesti kita ubahkan. Tuhan, apa rancanganmu hari ini bagiku? Supaya aku kerjakan, supaya aku lakukan. Bukan lagi mengajukan sebuah konsep diri dan minta Tuhan kemudian mengurapinya, mengizinkannya. Tidak. Karena itu kita melihat kita sedang menuju kepada ibadah di dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana Yohanes menyampaikannya itu kepada wanita Samaria itu, saudara. Roh dan kebenaran. Jadi kita harus berjalan di dalamnya, sejalan dengan itu pimpinan roh Tuhan ada. Kepenuhan Roh Kudus gunanya bukan sekedar glosolalia, dan kemana-mana kita pakai sudah mandek di situ, tetapi tunjukkan bahwa glosolalia kita itu adalah dari kuasa Roh Kudus dengan menempatkan firman itu di dalam diri kita. Roh yang kudus itu menguduskan seluruh kehidupan kita bersama. Dan itu membuat kita kemudian akan bisa berkata dalam kitab Filipi pasal 2 tadi ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Maka itu perlu kita menyadari, kalau sudah kemudian disikapi konsep berpikir kita, kehendak kita, semuanya itu dikonsep oleh Tuhan, maka lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Ayat 15, ini bahayanya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Aib dan noda itu muncul dari persungutan awalnya. Ini yang jarang kita sadari bersama. Dari persungutan awalnya. Itu membuat aib dan noda. Jelasnya bagaimana? Tatkala kita terjebak dalam persungutan, maka akan dilanjutkan kepada tindakan-tindakan emosional. Kalau tindakan-tindakan emosional itu kemudian ada di dalam kehidupan kita, tidak lagi memakai rumus-rumus kerohanian yang disebutkan firman-Mu sebagai jalan dan sebagai terang. Tidak lagi, tapi pakai akal sendiri yang penuh dengan emosi. Itulah sebabnya jangan bersungut-sungut melakukan tindakan yang sudah dirancangkan Tuhan, yang menjadi data dalam kehidupan kita, di otak kita, di pikiran kita, di hati kita, supaya tidak beraib dan bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ingat, tempat kita berpijak di bumi ini sudah tercemar dengan onak dan duri, dan manusia harus bekerja dengan bersimbah peluh. Dan ini perlu untuk kita perhatikan, sukarnya kompetisi hidup itu begitu rupa menjadi bagian yang tidak dapat dihindari. Kapan kita bisa bertahan dalam kompetisi yang baik di dalam dunia yang saling berebut ini? Di mana kita melihat dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 dituliskan dengan cukup jelas, moral itu rusak dan menjadi keluhan bagi Mika. Sekarang itu menjadi keluhan kita bersama. Orang saleh sudah tidak ada. Kebaikan itu seperti duri. Dan kita melihat kebaikannya yang kehidupan lebih lagi banyak sekedar menjadi pagar duri. Jadi standar moralitas itu bergeser, saudara.
Dan kita harus tahu siapa yang rugi, kita sendiri yang rugi. Sampai kemudian melibatkan kepada kehidupan dalam rumah tangga. Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Itu kalau moralitas sudah mulai di dalam menguasai. Itu adalah keluhan dari Mika. Dan kita semua terjebak dalam keluhan yang sama. Kenapa? Karena situasinya kita hari-hari ini sama seperti itu. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada, tokoh-tokoh politik yang ada, dan lain sebagainya. Lebih memilih di dalam hal yang apa yang disampaikan oleh kitab Mazmur Fatsal yang kedua itu. Kenapa rusuh bangsa-bangsa? Ayat yang pertama coba kita baca. Mazmur Fatsal 2 ayat yang pertama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka? Bukan mereka-reka ya, mereka-reka. Karena itu ada kata-kata rekayasa. Ya. Perkara yang sia-sia, artinya mengada-adakan begitu rupa untuk hal yang sia-sia. Dan ini di sini justru menterlibatkan bagaimana justa hoax itu mulai menguasai. Dan medsos kita sementara sangat dicemari dengan hoax ini. Saudara, perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang sebetulnya penuh dengan Roh Kudus itu dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Karena merekalah yang akan diciptakan jadi ciptaan baru. Mereka akan hidupnya di dalam kekudusan, hidupnya di dalam kasih, hidupnya diatur oleh Tuhan. Tidak ada lagi persengketaan dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi kans terbesar, kesempatan terbesar adalah pada saudara dan saya, baik saudara yang di rumah maupun yang mendengarkan ataupun yang di gereja. Kita punya kans besar. Oleh karena itu Tuhan menyatakan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Dengan inilah Tuhan menciptakannya dan Tuhan kemudian membuat sebuah kualitas hidup seperti garam dan terang dunia. Garam jatuhkan di mana saja, maka akan membuat situasinya itu jadi sedap. Pembusukan berhenti. Kemudian makanan yang hambar menjadi sedap. Segala kejahatan berarti berhenti. Kemudian diubahkan menjadi sebuah kesedapan dalam hidup. Diubahkan. Dan kita dalam penataan negeri dan bangsa ini membutuhkan orang-orang yang demikian, seperti garam dan terang dunia. Itu hanya dimungkinkan kalau kita ada kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Yang ada kepalsuan. Dia ada pada jabatan-jabatan strategis tertentu, maka jabatan strategis itu dimanfaatkan untuk memanfaatkan dirinya. Tapi Saulus yang kemudian menjadi Paulus namanya, itu sudah mengatakan semua dahulu kuanggap sampah setelah bertemu dengan Yesus. Hendaknya kita bersama jemaat Tuhan yang sudah bertemu dengan Kristus, jangan terpaku pada harta benda, jangan terpaku pada pangkat kedudukan, jangan terpaku pada prestasi untuk diri sendiri, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ini kemudian yang berlaku dalam kehidupan kita, maka niscaya jikalau kita sebagai anak bangsa ini menduduki posisi-posisinya yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari institusi, kita akan bisa membawa bangsa ini kepada kehidupan yang penuh dengan belas kasihan, menjaga mulut dalam pembicaraan, menjauhkan diri dari segala hoaks, dan tidak ada lagi saling tuduh-menuduh, dan kemudian membenci kelompok yang lain dan lain sebagainya. Saya bersyukur mengenal firman Tuhan, karena kita berdoa supaya firman Tuhan itu mengubahkan berbangsa dan bernegara kita ini. Mari kita baca coba di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Diciptakan baru. Kenapa? Sebab yang lama itu sudah merupakan bagian kehidupan dosa. Dan soal dosa itu sudah merupakan siasat dan strategi di dalam meraih pijakan-pijakan yang untuk membangun ekonomi dan kebanggaan diri. Maka itu perlu dibersihkan semuanya. Bukan dibantai
dibersihkan hatinya, perlu diisi dengan kuasa roh Tuhan, perlu diisi dengan kehendak Tuhan, perlu diisi dengan pimpinan Tuhan. Sehingga dengan demikian, sebagaimana mandat Tuhan mengatur bumi pada waktu pra kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28 ya. Pertama ayat 28, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah mandat Tuhan, perintah Tuhan tatkala belum jatuh ke dalam dosa, membangun rumah tangga keluarga, membangun masyarakat, membangun sistem pemerintahan, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua di bawah perlindungan, pengamatan dari Tuhan. Sehingga waktu belum jatuh dalam dosa itu, seandainya Adam dan Hawa itu berkelanjutan, sistem ini akan dilengkapi dengan bagaimana ia selalu mendengarkan petunjuk dari Tuhan. Tapi sekarang ini merupakan pergumulan kita. Kita tidak bisa mengungkit-ungkit keberadaan dari leluhur kita. Tapi yang ada pada kita itu, maka kita mesti berubah jadi ciptaan baru. Maka itu biarlah Indonesia ini kita isi dengan manusia-manusia ciptaan baru. Manusia-manusia mendengarkan firman Allah, yang mengerti Allah bisa berbicara lewat apapun juga. Allah bisa mendidik lewat apapun juga, sehingga tercapai satu standar kehidupan pribadi, orang itu saleh, penuh dengan pengertian, penuh dengan ketaatan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan segala keadilan. Dan kita yakin itu pasti akan dapat terjadi di negeri kita ini. Maka marilah umat tebusan Tuhan, kita menyatu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku dalam Tuhan, dan semua dianggapkan sampah yang bernilai hanya Tuhan, dan kemudian kita menjadi berkat bagi segala bangsa. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Berkaryalah Roh Kudus atas kami. Apa yang bisa coba? Tolong bisa singernya. Ya, belum. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hari, ubahlah kami jadi baru.
kami hidup di dalam Yesus, Yesus di dalam kami, yang berarti hidup di dalam firman Tuhan. Berarti pikiran kami yang mengendalikan adalah firman. Pikiran kami yang membangun idealisme kami adalah firman Tuhan. Rancangan-rancangan kami adalah kehendak Tuhan. Kami akan bisa kembali kepada zaman pra-dosa, pra-kejatuhan dari Adam dan Hawa. Sesuai dengan kitab Kejadian 1:28, bisa melakukan kehendak Tuhan. Biar negeri kami dipenuhkan dengan damai sejahtera. Tuhan usirkan roh-roh jahat, iblis, tukang pengusik, iblis yang tukang menyombongkan itu dan selalu berdusta itu dari bangsa kami, dari para tokoh-tokoh masyarakat kami, tokoh-tokoh politik kami, segala kehidupan yang ada dari pejabat-pejabat kami di tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan mengerucut kepada kami sendiri semua, biar kami dikuduskan dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat tangan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada dengan selesainya ibadah kita pada pagi hari yang baru ini, biarlah kita semuanya menjadi umat tebusan Tuhan yang menyatu di dalam Kristus. Hati, pikiran, rancangan, semuanya. Dan yang lainnya kita jadikan nomor berikutnya. Sehingga kehidupan kita menjadi titah yang baru berguna bagi bangsa dan negara ini. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita selalu, menjadi penghibur kita senantiasa, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah di gereja maupun juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya pagi ini secara live streaming di rumah masing-masing maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara melihat dan memperhatikan. Untuk pengumuman gereja, Senin sampai dengan Sabtu, ibadah doa malam secara live streaming dimulai pukul 6:30 malam sampai dengan selesai. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Lalu untuk ibadah raya masih secara online minggu depan dimulai pukul 10 pagi. Kalau mungkin nanti ada pengumuman tambahan berkaitan dengan ibadah raya akan disampaikan melalui grup WhatsApp kita. Itu saja pengumumannya. Selamat pagi,
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.